Apakah jari kaki Anda berantakan seperti di gambar ini dan Anda sering merasa tidak stabil, tidak seimbang, atau sering jatuh? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut ya. What is going on semua and welcome back to Indo Physio. Di video ini saya akan menjelaskan fenomena jari kaki berantakan atau masuk ke dalam seperti di gambar ini atau lebih dikenal dengan overlapping toe. Saya akan menjelaskan asal-usul fenomena ini dan juga akan memberikan solusinya ya. Kenapa kondisi ini harus disembuhkan atau harus dibetulkan? Bukan hanya masalah estetika doang. Tentu ketika jari kakinya berantakan atau masuk ke dalam, itu secara visual atau secara estetika itu jelek dan gak enak untuk dilihat. Tapi masalah utamanya sebenarnya bukan di estetika, malahan di fungsi atau pergerakan tubuh Anda. Kalau jari kaki Anda berantakan dan masuk ke dalam seperti di gambar ini, luas permukaan telapak kaki Anda akan berkurang dan Anda akan menjadi tidak stabil atau tidak seimbang ketika berjalan, bergerak, dan beraktivitas. Alhasil, kalau nggak seimbang atau nggak stabil, resiko jatuh Anda akan meningkat. Dan jatuh ini bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko patah tulang. Jadi ingat, overlapping toe atau jari kaki berantakan atau masuk itu bukan cuma nggak bagus untuk dilihat, tapi juga nggak bagus untuk tubuh Anda ya. Hal pertama yang perlu Anda ketahui di sini, jari kaki berantakan atau overlapping toe ini bukanlah genetik. Jadi bukan bawaan lahir. Karena banyak orang yang bilang, wah ini genetik nih, ini bawaan lahir. Padahal enggak. Kalau emang bawaan lahir, itu mestinya dari kecil, dari pas remaja, jari kaki Anda udah berantakan. Tapi di kebanyakan kasus, tentu saja tidak. Kondisi ini lebih sering dialami oleh wanita yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Mengapa begitu? Kondisi ini disebabkan oleh kesalahan pemakaian sepatu yang bertahun-tahun. Biasanya para wanita itu demen memakai sepatu yang ujungnya sempit, seperti high heels atau flat shoes. Ketika ujungnya sempit, ini akan menekan jari kakinya ke dalam, sehingga jari kakinya jadi ketekan, ke-squeeze, dan menjadi overlap atau berantakan. Ini adalah jari kaki manusia pada umumnya, dan ketika seseorang memakai sepatu yang ujungnya runcing selama bertahun-tahun, itu jari kakinya bakal kedorong ke dalam, dan bakal jadi berantakan seperti di ini ya toh, jadi overlapping. Sekali lagi, jari kaki berantakan atau overlapping toe itu bukan bawaan lahir, tapi kesalahan pemakaian sepatu yang sempit ujungnya dan menyebabkan jari kakinya ketekan ke dalam dan jadi numpuk atau berantakan. Meskipun fenomena ini lebih sering terjadi di wanita ya, tapi di laki-laki juga bisa terjadi karena banyak sepatu laki-laki yang ujungnya sempit juga, bahkan sepatu running atau sepatu olahraga ya. Dan terkadang orang nggak nyadar, kelihatannya normal, kelihatannya bagus-bagus aja, tapi ternyata ujungnya sangat sempit. Mari saya kasih contoh sepatu saya yang kelihatannya normal, tapi ujungnya sangat sempit dan bisa menekan jari kaki ke dalam. Oke? Silakan ditonton. Ini merupakan sepatu running dan sepatu olahraga saya. Bisa kalian lihat kelihatannya normal, kayak sepatu normal. Tapi padahal ujungnya tuh runcing atau rapat banget. Nih, jari kelingkingnya tuh keluar sepatu. Kalau di dalam sepatu, mesti agak masuk ke dalam seperti ini. Untuk ngecek pastinya, Anda bisa lepas insole dari sepatunya dan berdiri di atas insole-nya. Dan bisa dilihat di sini, kelingking saya itu di luar insole-nya. Jadi ketika pakai sepatu, jari kaki saya harus ketekan ke dalam seperti ini dan meningkatkan resiko jari kaki berantakan atau overlapping toe ya. Di sebagian kasus, kondisi overlapping toe ini bisa sembuh tanpa operasi. Tapi di sebagian kasus juga itu memang harus dioperasi. Sekarang bagaimana cara menentukan mana yang harus operasi, mana yang enggak? Berikut adalah tes simple yang bisa Anda gunakan untuk menentukannya. Cara nentuinnya gampang, jadi kalian lihat jari kakinya dan coba tarik atau gerakan jari kakinya ke posisi awalnya. Kalau jari kakinya yang overlapping masih bisa digerakin, berarti kemungkinan tanpa operasi dengan rehabilitasi bisa. Tapi kalau kalian tarik jarinya udah nggak bisa digerakin sama sekali dan kaku, di sebagian besar kasus harus dioperasi ya. Nah, sekarang kalau jari kaki Anda bisa dikembalikan ke tempat asalnya, belum kaku-kaku banget, gimana terapi atau rehabilitasinya? Gampang, ada 3 kunci utama rehabilitasinya. Yang pertama adalah Anda harus menghindari semua sepatu yang ujungnya sempit dan menekan jari kaki Anda ke dalam.
Jadi pastikan semua sepatu yang Anda pakai itu ujungnya lebar dan jari kakinya tidak ketekan ke dalam. Atau pakai sendal juga bagus, atau nggak pakai sepatu juga nggak masalah. Jadi hindari semua yang menekan ujungnya ke dalam. Contoh sepatu yang bagus dan yang sehat yang ujungnya lebar adalah seperti ini. Misalnya sepatu seperti ini, Crocs atau sepatu Vivo Barefoot, dan ada banyak sepatu lainnya yang ujungnya lebar. Kuncinya Anda harus cobain aja dan lihat apakah sepatunya menekan jari kaki Anda apa enggak ya. Kenapa ini paling penting? Karena apapun treatmentnya, apapun metode rehabilitasinya, kalau Anda tetap memakai sepatu yang ujungnya sempit, yang menekan jari kakinya, kondisi ini nggak sembuh-sembuh ya. Oke? Itu yang pertama. Solusi kedua, yang saya selalu sarankan ke semua pasien dan klien saya dengan kondisi overlapping toe adalah pemakaian produk Correcto di keseharian atau aktivitasnya. Jadi produk Correcto ini itu dipakai di jari kaki dan dia berfungsi untuk mengembalikan posisi jari kaki ke posisi normal atau naturalnya. Nah, produk ini disarankan dipakai setiap saat ketika berjalan, bergerak, dan beraktivitas supaya jari kakinya nggak numpuk, kebuka lebih lebar, dan kembali ke posisi awalnya. Lama pemakaian atau kesembuhan kondisi ini tentunya berbeda-beda. Ada yang 1 tahun udah sembuh dan ada yang butuh sekitar 3-5 tahun tergantung derajat keparahannya. Untuk deskripsi produk ini lebih lanjut dan untuk pembeliannya, Anda bisa cek link di deskripsi atau bisa cek ke Tokopedia dengan nama Correcto ya. Oke? Jadi produknya seperti ini dan saya sangat menyarankan semua orang yang mempunyai overlapping toe untuk rehabilitasi dengan Correcto ini ya. Correcto bisa mengembalikan jari kaki yang berantakan atau overlapping toe ke posisi normalnya. Jadi gampang banget. Di jari kakinya tinggal dipakein dan bisa kalian lihat Correcto ini merehabilitasi supaya jari yang berantakan kembali ke posisi normalnya. Untuk pemakaiannya disarankan perlahan 1 jam per harinya dan kemudian hari demi hari ditingkatkan terus sampai lama-lama pakai seharian. Untuk info lebih lanjut bisa klik link di deskripsi. Langkah ketiga adalah Anda harus rajin stretching jari kaki supaya jari kakinya jadi lentur dan bisa kembali ke posisi awalnya. Berikut saya akan mencontohkan cara stretchingnya. Stretchingnya gampang, kita mau memasukkan jari tangan ke jari kakinya supaya jari kakinya nggak ketekan dan menjadi lebar dan tidak overlap atau tidak berantakan. Kemudian setelah dimasukin begini, Anda mestinya berasa ketarik dikit jari kakinya dan ditahan dulu sampai berasa nyaman, baru diputer-puter jari kakinya 5 kali ke kiri, 5 kali ke kanan ya. Nah, ini dari posisi lain, dengan jari tangan dimasukin ke jari kaki supaya jari kaki ketarik, sama kayak tadi, ditahan dulu sampai nyaman, baru diputer-puter. Mestinya berasa ketarik dikit di jari kakinya, ini wajar banget ya. Dilakuin sekitar mungkin 3-5 menit setiap harinya, atau bahkan mau 2-3 kali sehari juga boleh ditambahkan ke program rehabilitasinya ya. Nah, dengan 3 langkah ini seharusnya hari demi hari jari kaki Anda yang numpuk atau yang overlap bisa pelan-pelan kembali ke posisi awalnya. Mari saya ulang. Yang pertama, hindari pemakaian sepatu yang ujungnya sempit, jadi ujungnya harus lebar. Yang kedua, pemakaian rutin produk Correcto untuk membantu rehabilitasinya dan mengembalikan jari kaki ke posisi semula. Dan yang ketiga adalah Anda harus rajin melakukan stretching jari kaki ya. Okay, that's it for the video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Okay, thank you guys.